Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi ini dengan segala keindahan dan kekayaan di alamnya. Kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya merawat lingkungan hijau dalam pandangan Islam. Lingkungan hijau bukan soal keindahan, tetapi itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, manusia sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk menjadi khalifah atau pengelola bumi. Artinya kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan dengan sebaik-baiknya, bukan malah merusaknya. Yang kedua, pentingnya menjaga lingkungan hijau. Di dalam Islam, menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah. Secara tidak sadar, ketika kita menanam pohon, merawat tanaman, dan menjaga lingkungan, itu adalah kita sudah menjalankan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika hari kiamat telah tegak, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat anak pohon kurma, maka jika ia mampu menanamkannya sebelum hari kiamat itu tegak, maka hendaklah dia menanamkannya. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa pentingnya menanam dan menghijaukan lingkungan sampai detik-detik terakhir kehidupan di dunia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, ada dampak positif menjaga lingkungan hijau. Lingkungan hijau memberikan banyak manfaat terhadap kehidupan kita sehari-hari, seperti pohon-pohon yang menghasilkan oksigen yang bisa kita hirup dalam sehari-hari. Contohnya mencegah kebanjiran, menyerap polusi udara, dan memberikan keteduhan. Taman dan area hijau seringkali menjadi tempat rekreasi untuk menenangkan pikiran dan menyehatkan tubuh. Dalam segi spiritual, lingkungan hijau bisa membantu kita untuk merasakan kebesaran Allah melalui keindahan ciptaannya. Seperti ketika kita melihat pohon-pohon yang rindang, bunga yang bermekaran, dan udara yang segar. Itu bisa membantu kita merasakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang keempat adalah langkah nyata untuk lingkungan hijau. Kita sebagai muslim mempunyai tanggung jawab yang besar. Kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya yang pertama, ketika kita di sekitar rumah, kita bisa menanam tanaman di halaman rumah, membuat taman-taman kecil di sekitar rumah, ataupun sekedar merawat tanaman hias di dalam pot. Dan ketika kita ingin menyiramnya, gunakanlah air itu sebaik mungkin dan janganlah untuk berlebihan, karena di dalam Islam Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kedua, ketika kita berada di lingkungan, ikutilah kegiatan gotong royong seperti menanam pohon, membersihkan selokan, dan melestarikan lingkungan. Dan jangan lupa untuk ajak tetangga kanan kiri rumah untuk peduli terhadap lingkungan. Kemudian ketiga, ketika kita di tempat kerja atau di lingkungan sekolah, kampanyekan penggunaan kertas seperlunya, membuang sampah pada tempatnya, dan dukung program untuk lingkungan hijau. Kemudian yang terakhir, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, hematlah untuk menggunakan plastik, pakai produk yang ramah lingkungan, dan hematlah untuk menggunakan sumber daya alam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Merawat lingkungan adalah investasi untuk anak cucu kita. Jangan sampai generasi ke depan menerima akibat dari kelalaian kita hari ini. Karena di dalam Islam kita sudah diajarkan untuk berpikir panjang dan bertanggung jawab untuk alam semesta. Marilah kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga dan lingkungan terdekat. Jadikan rumah kita menjadi hijau, lingkungan yang asri, dan bumi yang layak untuk dihuni. Ingatlah, setiap tanaman yang kita tanam, sampah yang kita buang pada tempatnya, dan setiap tindakan untuk melestarikan lingkungan itu adalah salah satu amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini. Dan semoga ceramah singkat ini bisa memberikan banyak manfaat dan bisa untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.